Di medan perang modern, musuh paling mematikan seringkali bukan yang terlihat, bukan tank, bukan pesawat, bukan tentara, tapi sesuatu yang diam. Ranjau darat, ia tidak mengejar, tidak berisik, tidak emosional, tapi sekali terinjak, ia mengakhiri segalanya dalam 1 detik. Dan disinilah alat ini muncul. Bentuknya seperti tank, berat, lambat, kasar, bukan untuk terlihat gagah, bukan untuk pamer kekuatan. Tugasnya cuma satu, menghancurkan ranjau sebelum ranjau menghancurkan manusia. Rantai besi besar di bagian depan berputar tanpa ampun, memukul tanah, menghantam lumpur, memaksa ranjau meledak di bawah baja, bukan di bawah kaki manusia. Setiap dentuman yang terdengar bukan tanda kehancuran, tapi tanda keselamatan. Karena setiap ranjau yang meledak di sini adalah satu nyawa yang tidak perlu hilang nanti. Alat ini tidak terkenal, tidak sering masuk film perang, tidak dielu-elukan. Padahal tanpanya, pasukan tidak bisa maju. Warga sipil tidak bisa pulang. Anak-anak tidak bisa bermain di tanah mereka sendiri. Ia berjalan pelan, tapi membuka jalan. Ia terlihat brutal, tapi menyelamatkan. Ironisnya, mesin penghancur inilah yang justru memberi harapan. Karena setelah perang berakhir, ranjau tidak pernah tahu kapan harus berhenti membunuh. Dan selama masih ada ranjau di dalam tanah, perang belum benar-benar selesai. Tang penghancur ranjau ini bukan simbol kekerasan. Ia simbol penebusan. Bahwa teknologi tidak selalu diciptakan untuk menyerang. Sebagian diciptakan untuk membersihkan sisa-sisa kebencian manusia. Dan mungkin, di dunia yang penuh luka ini, pahlawan sejati bukan yang paling keras menembak, tapi yang paling berani membersihkan jalan agar orang lain bisa hidup dengan aman. Karena ranjau tidak tahu kapan harus berhenti membunuh. Dan pertanyaannya sekarang, kalau mesin ini berhenti hari ini, siapa yang akan menginjak tanah itu besok? Terkubur, menunggu. Mesin ini tidak tahu siapa musuhnya. Ia hanya tahu satu hal, tanah ini harus aman. Ia menghancurkan tanpa kebencian, tanpa dendam.